yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami
keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala,
anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu,
kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup?
Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik.
Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf
jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga yang harus diatur bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid,
antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
Akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan surodiro jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa, dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru.
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetalah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru.
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, telah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yasin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri, yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat Wakil Gubernur ya Gus, bukan Wali Kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru.
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada Kiai Bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya nyenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yasin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
Akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yasin, alhamdulillah bisa nanya dengan
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
Akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri, yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa, dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat Wakil Gubernur ya Gus, bukan Wali Kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru.
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan. Berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati, berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat Wakil Gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan.
di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam, karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi,
atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas,
akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara.
Matur suwun Mas Lutfi. Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain.
Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita, teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat Wakil Gubernur ya Gus, bukan Wali Kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup? Kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru.
nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya?
Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya, Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan, Gus, untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami.
Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan, kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur.
bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendi, kami bangga telah disandingkan dengan panjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah cercaan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita dan Jawa Tengah akan sengsara. Matur suwun Mas Lutfi, almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai bunyai. Terakhir, mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendi akan memberikan masukan kepada gubernur, itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendi, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya,
Beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan dengan begitu, pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, cukup? Terima kasih kepada penyelenggara pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andika dan Mas Hendy, kami bangga telah disandingkan dengan penjenengan berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetaplah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah.